Baik, kita mulai ya Bapak Ibu, mahasiswa yang sudah bergabung. Ini sudah jam 19.25. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan sedang lagi fit-fitnya ya. Untuk malam ini mudah-mudahan nggak ada yang ngantuk duluan nih. Pertama-tama salawat serta salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati, kebetulan hadir di sini Ibu Ketua kita, Ibu Ketua State Islami NTB, Ibu Silvia Aryani SDMM. Terima kasih atas kehadirannya Bu Ketua. Yang saya hormati, yang saya cintai, mahasiswa, teman-teman mahasiswa semester 1 dan semester 3 online. Baik, untuk malam ini, jadi malam ini adalah bimbingan teknis untuk aplikasi pelaksanaan ujian akhir semester untuk mahasiswa. Jadi sebelum ke pelaksanaan teknis, nanti saya akan jelaskan dahulu bagaimana prosedur ya pelaksanaannya, bagaimana mahasiswa untuk kepengawasannya, posisi duduk, dan saya jelaskan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan ujian akhir semester. Selanjutnya untuk Ibu Ketua, apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Oke, terima kasih untuk operator terbaik kita. Saya izin gabung sebentar ya, Pak Operator. Karena di sini akan saya berikan sedikit beberapa pengantar untuk mahasiswa semester 1 dan semester 3 online. Pada perdana kita akan menggunakan sistem online dalam kegiatan UAS kali ini ya, begitu. Baik, mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke, tetap semangat. Baik, sedikit saja Bapak Ibu. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa pengantar sebelum disampaikan oleh Bapak Operator kita. Untuk penggunaan aplikasi online ini mohon diperhatikan dengan baik karena nanti di sini aplikasi yang akan kita gunakan ini untuk menjawab soal ya, tidak seperti penjawaban soal manual seperti biasa yang kita lakukan, terutama ini nanti untuk semester 3. Ini akan cukup berbeda juga, dan untuk semester 1 ini akan perdana, dan semoga kedepannya kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk kegiatan UAS selanjutnya, untuk memaksimalkan kelas online kita. Dan yang kedua, sebagai syarat kita akan mulai melaksanakan UAS, mohon diperhatikan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi untuk menyelesaikan tugas, yaitu kewajiban pembayaran iuran SPP untuk segera dilakukan dengan mengisi link aplikasi yang sudah di-share oleh operator kita, dan itu kita akan mulai melaksanakan UAS ini hari Senin besok. Nah, tapi untuk kelas reguler ya. Untuk kelas online kita itu nanti akan menyesuaikan jadwalnya dengan mata kuliah, dan nanti itu bisa ditanyakan langsung nanti kepada operator. Dan saya harapkan nanti di sini semua kalau bisa hadir ya, untuk mendengarkan penjelasan dari operator kita. Dan nanti apabila seperti teman-teman ada yang sangat-sangat berhalangan, menurut saya nanti
tolong dibantu, dan ini memang benar-benar saya tekankan harus diperhatikan dengan baik dan benar, supaya tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan berulang-ulang, pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijelaskan di sini dan akan lagi ditanya di grup lagi, itu supaya tidak berulang-ulang lagi. Begitu ya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Mari kita support sistem online kita yang terbaru ini untuk melaksanakan UAS yang akan kita perdanai pada semester ini untuk semester 1 dan 3. Oke, terima kasih. Saya akan serahkan ke operator dan mohon disimak baik-baik dan ditanamkan dengan baik-baik. Operator, silakan, saya izin live ya. Nanti lanjut saja dengan mahasiswa semua. Ya, baik saya Bu. Baik. Oke, baik, kami ucapkan terima kasih banyak pada Ibu Ketua STIT Islami NTB, Bu Sylvia Arine SEMM, atas kata-kata pengantar dan sambutannya. Baik, kita langsung saja ke materi ya. Untuk materi yang pertama yang akan saya jelaskan ini adalah mengenai tata letak untuk pengawasan dulu. Tata letak pengawasan untuk mahasiswa. Sebelum itu kita baca dulu di sini di kartu ujiannya yang sudah diterima oleh masing-masing mahasiswa yang sesuai yang dikirimkan di email yang sudah diterima, yang membayar ya, yang sudah membayar nanti akan menerima bentuknya kartu ujian. Nah, di kartu ujian itu perlu diperhatikan poin-poin yang paling bawah ya, dari poin 1 sampai poin 8. Nah, ini saya tampilkan dulu. Oke, baik. Nah, yang perlu diperhatikan itu adalah dari poin 1 sampai poin 8 ini ya, untuk mahasiswa. Nah, di sini ada beberapa ketentuan. Contohnya yang pertama di sini untuk ketentuan berpakaian ya, pria atau wanitanya. Terus ketentuan yang nomor 2 dan seterusnya. Ini nanti silahkan diperhatikan di kartu ujian mahasiswa masing-masing. Nah, nanti yang diterima dari email ya setelah mendaftar ujian. Nanti akan diberikan kartu seperti ini. Nah, untuk kartu ini nanti mahasiswa print sendiri ya. Nah, di sini ada keterangan juga dicetak sendiri oleh mahasiswa. Nah, jadi ini harus dicetak oleh mahasiswa sendiri dan disimpan ya. Ini perlu diperhatikan. Jangan sampai nanti setelah dicetak diisi terus dihilangkan. Nah, ya nanti kami akan tanya di mana kartu ujian semester 1, di mana kartu ujian semester 2 dan seterusnya. Nah, itu sebagai buktinya juga bahwa pernah mengikuti ujian mata kuliah tersebut. Nah, nanti ada 10 mata kuliah sesuai di jadwalnya ya. Nah, nanti untuk mengisi kolom-kolom ini nanti silahkan dicek saja jadwalnya. Di sini sesuai arahan kode itu nanti kode mata kuliah yang ada di jadwalnya. Nah, contohnya seperti MKKS atau MKKU 001. Nah, itu kode mata kuliah apa? Nah, baru di sini mata kuliahnya. Nah, sebelahnya itu adalah SKS. SKS itu bisa 2, bisa 4. Nah, sesuai mata kuliah. Nanti ada juga di jadwal berapa SKS untuk mata kuliah tersebut. Berikutnya adalah kolom tanggal. Di sini kolom tanggal ujiannya, tanggal berapa, dan waktu ujiannya itu jam berapa. Nah, itu nanti ditulis secara manual ya, di print dulu ini dalam bentuk kosong seperti ini. Nanti teman-teman tulis menggunakan bolpen secara manual ya untuk kartu ujian ini. Nah, untuk para pengawas ini dibiarkan kosong saja. Yang penting ini diisi semua
SKS, tanggal dan waktunya sesuai pelaksanaan ujian. Nah, dan ini harus ditunjukkan terlebih dahulu kepada pengawas ujian saat berlangsung ujian. Nah, teman-teman nanti harus tetap membawa kartu ini. Kenapa? Karena kartu ini adalah salah satu persyaratan mengikuti ujian juga. Nah, jadi teman-teman nanti membawa kartu ini, kartu ujian ini yang sudah di-print, bisa menggunakan kertas HPS biasa. Ya, nanti teman-teman print, diisi sesuai mata kuliah yang sedang berlangsung. Nah, ini ditunjukkan terlebih dahulu kepada pengawas. Nanti saya akan meminta untuk pengawas ujian memeriksa dahulu kartu ujian pesertanya. Apakah dibawa, apakah sudah diisi dengan benar atau belum. Nah, nanti akan diperiksa oleh pengawas ujian. Ini untuk kartunya ya. Jadi jangan sampai lupa untuk membawa kartu, dan juga mohon untuk memperhatikan ketentuan di sini. Ini untuk diikuti ya. Baik, selanjutnya adalah tata letak kepengawasan. Nah, sebentar. Untuk tata letak kepengawasan, di sini saya ilustrasikan saja menggunakan Word. Oke, sebelum kita lanjut ke tata letak pengawasan ya, supaya tidak ada yang bertanya lagi nanti mengenai kartu ujian, ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Silakan mengenai kartu ujian dan ketentuannya. Iya Pak, izin bertanya. Ini saya baru masuk, saya baru ikut. Ini mau di print terus kita mau foto atau bagaimana Pak? Ya baik Pak Aris ya, baru masuk nih Pak Aris. Aduh. Iya, mohon izin maaf. Jam berapa di sana, Ustaz Aris? Ini baru jam 2.37 Pak. Waduh. Jam 2 malam atau jam 2 siang ini? Iya, baru keluar Jumat nih, baru. Oh, siang berarti di sana ya. Iya. Nah, nih, mantap, tetap semangat nih Ustaz Aris. Iya, Baik, Pak, saya jelaskan sedikit ya. Saya bilang sedikit saja nih Ustaz Aris. Untuk kartu ujiannya nanti ditunjukkan ke pengawas, di print. Nah, ditulis mata kuliah yang akan berlangsung, itu yang ditunjukkan ke pengawas. Nah, begitu. Oke. Ya. Jadi Baik. nanti diikuti saja di sini apa ketentuannya, kode mata kuliah, SKS dan seterusnya. Untuk para pengawas ini dibiarkan kosong saja. Nanti akan diperiksa oleh pengawas. Gitu ya. Baik, siap Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang ditanyakan? Silahkan. Yang masih kebingungan? Yang Pak Admin. Oke, sila Pak Ustadz Jasina. Mungkin maksudnya itu nanti pas ujian itu ditunjukkan lewat apa? Mungkin di foto atau lewat video call itu. Ya Pak, meet. Iya, nanti. Oh iya baik. Nanti ditunjukkan lewat meet-nya ya. Nanti kan ada pengawas, tetap meet, dan itu untuk pengawas. Jadi nanti teman-teman itu menggunakan 2 device. Ada untuk meet dan satu lagi untuk mengerjakan ujian. Nah, jadi kartu ujian ini nanti ditunjukkan ke pengawas sebelum mulai ujian. Nah, begitu. Nanti saya minta pengawas untuk mengecek lah satu-satu untuk peserta ujian apakah sudah menuliskan mata kuliah yang akan diujikan dan membawa kartu ujian. Begitu ya Ustadz Jasina. Ya, terima kasih. Oke, baik. Ada lagi teman-teman yang lain yang ditanyakan mengenai kartu ujian? Ya, baik, kita lanjut saja ya untuk tata letak untuk ujiannya. Oke, di sini saya akan gambarkan secara sederhana saja. Ini kebetulan belum kita buat nih untuk gambarnya. Nah, untuk tata letaknya nanti itu teman-teman menggunakan 2 device.
Jadi ada 2 device, bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan laptop. Nah, jadi nggak mesti harus ada laptop, ada handphone, nggak mesti ya. Nah, terus bagaimana dengan teman-teman yang berkelompok? Boleh ya. Jadi teman-teman yang berkelompok itu boleh menggunakan satu device. Nah, misalnya di sini ada 3 orang. 3 orang itu bisa menggunakan satu device untuk Google Meet-nya. Nah, namun mengerjakan ujiannya itu masing-masing device ya. Jadi tidak mesti harus satu orang satu device untuk Zoom atau untuk Meet-nya ya. Tidak mesti. Itu boleh satu Google Meet itu bisa 2 sampai 3 orang. Nah, ini untuk teman-teman yang mungkin di satu tempat ya atau di satu wilayah, boleh satu Google Meet diisi atau diikuti oleh beberapa orang, itu boleh. Nah, jadi tidak mesti satu. Oke, untuk tata letak ini anggap saja ini adalah device peserta. Nanti untuk peserta untuk kameranya yang ini ya, kita anggap yang ini adalah kameranya. Nah, untuk kamera Zoom atau Google Meet-nya itu di sebelah sini, bukan di belakang device, bukan ya. Teman-teman itu ndak menghadap ke kamera. Ya, tapi kamera itu atau Google Meet-nya itu ditaruh di samping. Nah, misalnya ada 3 orang, berarti di sini bisa di sampingnya. Nah, seperti ini. Nah, nanti posisi kameranya seperti ini. Ya, di samping harus kelihatan device yang digunakan. Nah, begitu. Untuk kartunya itu nanti ditunjukkan terlebih dahulu ke kamera, satu orang. Ini untuk yang 3 ya. Nanti device-nya itu posisinya di sebelah kiri atau kanan. Nah, jadi ndak di depan ya, untuk kamera mic-nya itu ndak di depan sini, tapi di samping. Nah, jadi harus kelihatan device yang digunakan dan orangnya. Nah, ini untuk posisi kamera Google Meet-nya. Oke, untuk satu orang bagaimana? Sama ya. 1 orang, 2 orang, 3 orang sama. Nanti device untuk Google Meet-nya itu di sebelah, bukan di depan ya. Ya, jangan taruh kamera Zoom atau Google Meet-nya itu di depan. Nah, itu harus di samping supaya kelihatan apa saja yang di atas mejanya, apa saja yang dipegang saat pelaksanaan UAS. Nah, jadi tidak boleh di depan. Tuh, kalau pakai meja kan, kalau di depan kameranya mungkin bisa pegang 2-3 device di bawah meja. Nah, tapi kameranya harus di sebelah kiri atau kanan peserta, begitu. Ini untuk posisi kamera. Nah, terus untuk peserta, bagaimana ketentuan untuk peserta? Peserta seperti biasa, ya, saat masuk menunjukkan kartu, nanti oleh dosen atau pengawas itu mungkin nanti akan absen dulu, itu sambil menunjukkan kartu. Ya, misalnya contohnya nanti dipanggil Ustadz Jasina, nanti tinggal tunjukkan saja kartu. Itu untuk menunjukkan ya kartu yang tadi, kartu ujiannya. Nah, setelah itu ya seperti biasa, taruh kamera di samping, posisinya tetap menghadap ke depan dengan memegang device, boleh handphone, boleh laptop untuk mengerjakan. Nah, jadi harus menggunakan 2 device di sini, ada untuk Google Meet dan untuk mengerjakan soal. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, ada yang ditanyakan dahulu ini mengenai posisi peletakan kamera dan lain sebagainya. Silahkan. Tiang izin bertanya, Pak. Iya, silah. Amporo Pak, Tiang baru masuk. Jadinya niki kita harus pakai 2 HP niki, Pak.
Ya untuk device atau HP-nya peralatannya itu harus menggunakan 2, satu untuk Google Meet dan satu untuk mengerjakan soal. Namun untuk teman-teman yang berdua atau bertiga itu boleh menggunakan satu device bertiga untuk Meet-nya, ya bukan untuk mengerjakan tapi untuk Google Meet-nya. Untuk mengerjakan tetap sama-sama satu orang satu. Oke Pak, baik. Ya, oke. Ada lagi yang ditanyakan teman-teman yang lain? Silakan. Siang Pak Demin. Yes, Pak Ustadz Zazina. Berarti ini enggak ada yang manual ya, mestinya pakai buku gitu, langsung ke HP-nya itu ya, atau di pos. Iya, nanti aplikasinya itu full online. Nah, yang ada di atas meja itu hanya boleh ada laptop dan ada handphone kalau menggunakan handphone. Nanti dikirim itu lewat apa? Lewat grup WA atau bagaimana nih yang soalnya itu? Nanti saya jelaskan Ustadz. Nanti ada aplikasinya, aplikasi untuk ujiannya itu ada. Oh nggih, siap. Silakan, ada lagi yang ditanyakan yang lain? Baik, ini mungkin sudah paham semua ya untuk tata letak kamera dan ketentuannya bagaimana, berapa orang dan kameranya posisinya di mana. Oke, ada yang ditanyakan terlebih dahulu ini yang aktif? Pak, saya Ya, silahkan Bu Nur Hikmah. belum paham tadi tata letak kameranya Pak, karena tadi ini baru masuk waktu sholat maghrib. Di sini tadi izin sholat dulu. Oh, ini waktu Indonesia Barat ya, berarti baru sholat maghrib. Oke, baik, saya jelaskan sedikit ya. Untuk tata letak kamera itu di sebelah kiri atau kanan peserta. Nah, ini analogikan sebagai kamera, itu bisa diletakkan di sebelah kiri atau di sebelah kanan peserta. Nah, seperti ini. Untuk 3 orang ya. Sebenarnya kamera itu untuk 1 orang sebenarnya, tapi untuk yang bertiga juga boleh ya. Semisal ada yang mau berkelompok mengerjakannya boleh duduknya bertiga, dikasih jarak, tetap kameranya di samping meskipun hanya 1 kamera. Tuh. Nah, di samping sini, kiri atau kanan. Jangan di depan ya. Karena kalau di depan kameranya kan nanti pengawasnya hanya bisa melihat orangnya. Nah, device-nya tidak terlihat atau mejanya tidak terlihat. Nah, supaya nanti meja yang digunakan atau apapun di depannya itu harus terlihat. Kalau menggunakan handphone nanti harus terlihat handphonenya saja gitu. Tidak perlu ada peralatan yang lain, atau menggunakan laptop, hanya laptop saja di depannya gitu. Tidak perlu ada peralatan selain laptop ataupun handphone. Nanti untuk kartunya ya, untuk kartu ujian itu nanti ditunjukkan ya ke pengawas saat dipanggil oleh pengawas. Nah, kartu ujian yang didapatkan saat mendaftar ujian yang ini. Nah, ditunjukkan dahulu kartu ujiannya yang sudah diisi. Nah, ingat, kartu ujian yang sudah diisi yang ini. Satu-satu, jangan isi semua ya. Nanti mentang-mentang mata kuliah atau jadwal UASnya keluar, ini diisi semua. Jangan. Nanti diisi itu per mata kuliah pelaksanaan. Misalnya pelaksanaan pertama diisi pertama itu. Nanti pelaksanaan kedua diisi kedua. Kenapa? Karena jadwal dosen itu nanti fleksibel ya. Nah, kemarin sudah saya informasikan ke dosen pengawas bahwa jadwalnya fleksibel, silahkan ditentukan oleh Bapak Ibu dosen. Saya bilang, apakah mau pelaksanaannya setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, pelaksanaannya itu fleksibel. Makanya nanti waktunya itu tidak menentu nanti, gitu. Nanti diinformasikan oleh pengawas lah, jam berapa mulai ujian untuk mata kuliah ini, nanti ditentukan oleh pengawas. Jadi ditulis satu-satu, ya.
sesuai yang akan dilaksanakan, pelaksanaannya mata kuliah apa gitu. Begitu ya Bu Nur Hikmah. Nggih, Pak, terima kasih banyak. Baik, nanti untuk videonya juga nanti saya share lagi ya di grup untuk video ini, mungkin nanti teman-teman yang belum masuk juga nanti bisa ngecek videonya lagi. Baik, untuk tata letak kamera ada yang ditanyakan yang lain? Ya baik, mungkin sudah paham semua. Nanti ingat, jangan sampai ada barang selain alat yang digunakan untuk ujian. Nah, selebihnya itu nanti tergantung dosen pengawas ya. Silahkan nanti didiskusikan dengan dosen pengawas. Bu, boleh enggak bawa buku ini untuk apa lah gitu kan, nanti itu izin sama dosen pengawasnya. Oke, baik. Saya lanjutkan untuk pembahasan aplikasi. Mohon teman-teman untuk perhatikan ya untuk aplikasi. Jadi jangan sampai salah nanti pas saat membuka aplikasi. Baik, untuk aplikasi ini sudah kami online-kan, sudah bisa dicek di websitenya kampus ya, di website kampus. Di situ ada beberapa aplikasi yang sudah kami online-kan. Untuk masuk ke website, lamannya itu di sini ya, alamat websitenya yang ini www.stitntb.ac.id. Nah, itu untuk laman websitenya. Untuk aplikasinya itu ada di sebelah siakat ini. Nah, yang ini, yang menggunakan komputer ya atau laptop. Nanti di sana ada aplikasi STITI CBT, Computer Based Test. Nah, yang menggunakan handphone mungkin nanti dia menjadi dua ya. Untuk aplikasinya nanti ada dua urutan nanti, seperti ini dia ke bawah. Nah, untuk yang menggunakan laptop atau komputer, ini aplikasinya di sebelah aplikasi siakat. Jadi untuk membukanya silahkan bisa langsung diklik nanti untuk aplikasi STITI CBT. Nah, di sini ada dua pilihan. Ya, nanti akan diberikan pilihan. Nah, teman-teman nanti silahkan login menggunakan login mahasiswa ini. Ya. Nah, ini untuk login dosen dan pengawas, dan ini untuk login mahasiswa. Nah, jadi nanti teman-teman itu ada dua kepengawasannya, ya. Diawasi melalui Google Meet, dan yang kedua adalah diawasi melalui aplikasi ini. Jadi ada dua kepengawasannya, melalui aplikasi dan juga melalui Google Meet. Untuk aplikasi nanti teman-teman itu diawasi progresnya oleh dosen pengawas. Nah, sampai nomor berapa yang sudah dijawab, nomor berapa yang belum dijawab, itu nanti kelihatan di aplikasi dosen. Nah, terus apa jawabannya, misalnya nomor 1 sudah selesai dijawab, nanti langsung kelihatan di aplikasi dosen pengawas apa jawabannya nomor 1, terus apa jawabannya nomor 2, itu nanti akan kelihatan di aplikasi dosen gitu. Jadi sangat-sangat kecil kemungkinan ya untuk bisa mencontek. Nah, nih untuk mahasiswa ya. Terus kita langsung saja ya untuk login. Nah, nanti mahasiswa login lewat login mahasiswa, nanti akan diarahkan ke login aplikasinya seperti ini. Nah, nanti kita akan bagikan username dan password kepada mahasiswa untuk login. Oke, di sini saya contohkan terlebih dahulu. Saya coba satu akun dulu. Untuk login, nanti teman-teman silahkan menggunakan NIM ya. Username-nya itu adalah NIM, dan passwordnya nanti akan kami bagikan. Untuk username-nya menggunakan NIM masing-masing.
Oke, nanti mahasiswa memasukkan username yaitu NIM di sebelah sini. Ini NIM-nya contohnya 25163200011. Terus passwordnya di sini ya. Ini passwordnya nanti dimasukkan password baru klik login. Nanti akan diarahkan ke laman mahasiswa. Baik, sebelum kita lanjut ada yang ditanyakan terlebih dahulu mengenai pengawasan supaya tidak kebingungan nanti mahasiswa kok pengawasnya gini ketatnya gitu. Izin tanya Pak. Ya silakan. Jadi untuk password nanti akan dikirimkan satu-satu ya? Untuk password nanti akan kami kirimkan kolektif ya, nanti ada daftar, nanti akan kami kirimkan secara kolektif semua nanti. Lewat email atau langsung via Japri Pak? Ya, nanti akan kami kirimkan melalui lewat grup. Nanti untuk Oke. akunnya lewat grup nanti. Kami kirimkan file Excel nanti. Oke, baik. Jadi tinggal Kemudian untuk timing jawaban soal itu berapa Pak ya? Berapa ya. jam atau berapa menit? Baik, nanti sekarang kita akan bahas ya Ustadz Aris. Oke, baik, siap. Nanti ditunggu saja ya untuk user dan passwordnya. Oke, baik. Untuk aplikasi nanti seperti ini. Ini saya coba login ya. Ini saya pinjam dulu aplikasinya Pak Burhanuddin ya. Nanti di sini ada keterangan nama, nama mahasiswa, dicek namanya, ini prodinya, ini kelasnya ya, MPI 25 itu kelasnya, dan S itu adalah sesinya, sesi berapa. Nah, nanti teman-teman masuk sesi berapa. Tapi sudah saya masukkan semua kemarin ke sesi 1 supaya bisa serentak pelaksanaannya. Ini nanti semua sesi 1. Nah, saya jelaskan untuk menu-menunya. Di sini ada menu dashboard. Di menu dashboard ini nanti akan ada pengumuman-pengumuman mengenai pelaksanaan ujian atau nilai-nilainya nanti akan diumumkan. Apakah mungkin ada kesalahan atau apa, nanti akan ada pengumuman di sini. Atau penundaan mungkin nanti keluar pengumumannya lewat sini. Nanti untuk pengumuman teman-teman pantau lewat aplikasi. Ini untuk dashboard. Berikutnya adalah menu untuk jadwal ujian. Untuk jadwal ujian nanti teman-teman di sini akan melihat jadwal yang ada. Nanti akan diupload oleh dosen. Kebetulan ini belum ada jadwal yang sudah diupload oleh dosen. Jadi nanti soalnya itu akan muncul di sini. Ya, apa saja soalnya nanti akan kelihatan di sini. Oke, ini mungkin saya buatkan dulu ya untuk jadwalnya supaya teman-teman nanti pas pelaksanaan tidak kebingungan soalnya kayak gimana gitu. Ini saya buatkan dulu contohnya supaya bisa langsung dikerjakan ya. Oke, ini maaf saya pause dulu untuk share screen-nya. Oke, silakan. Mungkin ada yang ditanyakan sambilan kita saya uploadkan dulu untuk contoh soalnya.
Hmm. Ketleret. Oh, oke, baik. Saya lanjutkan ya. Ini tadi sampai ke, saya share screen dulu. Nah, nanti setelah mahasiswa login ke aplikasinya masing-masing nanti seperti ini. Nanti teman-teman tinggal klik saja jadwal ujian. Nah, di jadwal ujian itu akan tampil nanti apa ujian yang akan berlangsung. Nah, yang tampil itu bukan mata kuliahnya ya, tapi kodenya. Nah, contohnya ini MKKS. Nah, itu adalah mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, MKKS itu mata kuliah Bahasa Indonesia semester 1. Nah, itu yang tampil nanti. Nanti teman-teman tinggal klik mulai saja. Ya, jadi jangan salah. Ini dosen pengawasnya Bahasa Indonesia, nanti malah ngerjakan bahasa Arab. Nah, itu kebalik gitu. Ya. Tapi nanti akan muncul satu-satu di sini. Siapa yang sedang berlangsung ujiannya nanti akan muncul. Jadi teman-teman klik mulai. Ya. Nah, nanti ada keterangan di sini nama tesnya apa. Nanti dosen pengampunya siapa, nanti ada keterangan di sini dan waktu tesnya itu berapa nanti keterangannya ada di sini. Ya. Contohnya ini 10 menit. Nanti tergantung dosennya berapa menit diberikan waktu tes. Nah, misalnya 5 soal dalam 30 menit. Nah, itu tergantung dosen nanti. Dosen masing-masing yang memasukkan berapa alokasi waktunya. Jadi tidak bisa kita utak-atik lagi ya, mau ditambah atau mau dikurangi itu tergantung dosen. Ya, berapa menit atau berapa jam dikasih waktu untuk mengerjakan tes. Nah, lanjut di sini kalau sudah masuk seperti ini, teman-teman tinggal klik saja mulai tes. Nah, nanti akan ditampilkan ya soalnya, berapa soal dan soalnya apa saja nanti akan ditampilkan di sini. Untuk soal
ini kembali lagi ke dosen masing-masing. Apakah dosen tersebut menggunakan soal isian, uraian, atau pilihan ganda. Namun seperti UAS-UAS sebelumnya, kemungkinan soalnya adalah uraian berantai. Nah, kenapa saya bilang uraian berantai? Soalnya itu 1 tambah 1 kali 1, jawabannya bisa sangat panjang sekali. Yaitu kebiasaan soal UAS untuk mahasiswa. Nah, itu soal uraian berantai lah saya sebut gitu, karena soalnya hanya 1 tambah 1, jawabannya mungkin rumusnya 1 tambah 1 adalah mungkin seperti itu nanti ya, yang akan diberikan oleh dosennya. Nah, mahasiswa nanti tinggal jawab aja, nanti akan muncul soalnya di pojok kiri atas, nanti akan muncul soalnya apa, dan tinggal dijawab di kolom yang kosong itu. Nah, tinggal klik selanjutnya gitu ya. Itu ya untuk soal, cara menjawab soal. Nah, dan itu nanti akan tetap dipantau oleh dosen pengawas atau dosen pengampunya. Nah, soal nomor berapa yang sudah selesai nanti akan kelihatan di akun dosennya. Ya. Ini Pak Burhan misalnya sedang mengerjakan, nanti akan kelihatan di akun dosen itu. Soal apa yang dikerjakan, nanti akan dilihat oleh dosen atau pengawas. Ya, dari aplikasi. Jadi teman-teman full kerjanya itu di aplikasi nih. Ya, enggak ada nanti dikirimin, oh saya kirimin PDF, ini kerjakan lewat buku ditulis terus dipoto kirim lagi, enggak ada. Ya. Nanti semuanya full by aplikasi. Dijawab di sini dan nilainya pun akan kelihatan di sini ya. Hasil ujian. Ya, nanti akan kelihatan di sini. Oke, ini mohon maaf untuk jaringan, kemungkinan ini agak lelet ya karena saya menggunakan satu jaringan untuk Google Meet dan untuk menjawab soal ini. Nah, nanti makanya harus terpisah nanti ya. Untuk Google Meet-nya itu gunakan satu device terpisah, untuk menjawab soal juga gunakan device yang lain. Jangan gunakan satu device untuk Google Meet dan menjawab soal. Nah, itu nanti bisa jadi seperti ini nanti teman-teman, akan nge-lag, seperti ini akan loading, terus seperti ini. Nah, itu juga akan menguras waktu nanti. Diberikan waktu 10 menit, malah nanti jadi 5 menit, nanti tidak selesai-selesai. Makanya saya minta device-nya pakai 2. Itu juga untuk pengawasan. Gitu. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Silahkan, boleh ditanyakan. Yang masih kebingungan mengenai aplikasi. Saya Pak dosen baru masuk saya jalan. Sila Pak Burhan. Untuk aplikasi ke ini ya, step ini ya, masuknya nanti. Oh ya, untuk aplikasi lewat biasa ya, lewat website Pak Burhan. Website, masuknya ke website State, nanti di sana ada namanya CBT State, Computer Based Test. Yang ini. Oh, siap. Jadi Pak Burhan akses saja, nanti tinggal dipilih login sebagai mahasiswa. Jangan pilih login sebagai dosen ya. Pilih login sebagai mahasiswa. Nanti akan tampil halaman login. Nah, ini Pak Burhan, saya mohon maaf dulu ya, saya pinjam dulu akunnya nih buat kita praktik nih. Siap. Oke, ada lagi yang lain yang ditanyakan? Oh, untuk jadwalnya gimana? Maksudnya kan kita biasanya kan kayak kemarin jadwal daringnya kan Sabtu Minggu. Nah, untuk UASnya gimana? Jadwalnya dipakai hari biasa atau gimana? Oke, baik. Nah, untuk jadwal itu nanti tetap kami akan rilis jadwal itu Sabtu Minggu. Ya. Oke, mohon maaf Pak Burhan, nih di mute dulu kata Pak Muhammad. Oke, baik. Untuk jadwal itu nanti akan dirilis oleh Kaprodi itu tetap hari Sabtu dan Minggu.
Nah, namun untuk pelaksanaannya itu nanti fleksibel oleh dosen, ya. Misalnya bahasa Indonesia jam 7 pagi, namun dosennya itu mau, saya terlalu pagi, saya mau setelah maghrib. Itu nanti tergantung dosen juga, ya. Tapi jadwal yang dirilis itu ya tetap Sabtu Minggu, jadwalnya jam segini, nah itu yang dirilis. Masalah pelaksananya nanti akan dikonfirmasi oleh dosen, itu jam berapa untuk pelaksanaannya, begitu ya. Jadi fleksibel nanti tergantung dosen. Kemungkinan juga nanti dosennya minta hari lain juga bisa jadi, ya. Mungkin dosennya enggak mau hari Sabtu Minggu, saya mau hari Senin, itu juga bisa jadi nanti. Nanti tergantung dosennya. Intinya tetap pantenginlah grup nanti, mungkin dosennya mengarahkan untuk hari ini jam segini saya, mungkin seperti itu nanti dosennya. Jadi teman-teman tinggal ikuti aja mata kuliah apa dosennya. Jadi tidak mesti harus mengikuti jadwal yang dirilis ya. Yang dirilis tetap Sabtu Minggu, namun pelaksananya kembali ke dosen masing-masing. Begitu ya Pak Burhan. Ada lagi yang ditanyakan yang lain? Baik. Untuk yang dari awal tadi mulai yang ini aja kan yang dijelasin ya, yang di aplikasi ini aja, nggak ada yang lain-lain. Mungkin nanti untuk penjelasan dari awal nanti saya share recordingnya ya. Oke, siap. Nanti saya share di grup. Terus untuk untuk dosen pengampu tergantung mata MK-nya ya, nggak ada perubahannya ya. Setiap mata kuliah itu aja dosennya, pengawasnya nanti. Untuk pengawasan nanti kami kembalikan ke dosen pengampu masing-masing. Apakah dia akan silang atau bagaimana? Ataukah mungkin dosen pengampu yang langsung menjadi pengawas, itu kami kembalikan lagi ke dosennya. Kalau dosennya mau silang nanti mungkin entah siapa gitu, mungkin yang disuruh sebagai pengawas, mungkin dosen reguler, mungkin yang tidak pernah ditemui oleh teman-teman mungkin, atau nanti dosen sendiri. Tapi intinya tetap pantangin grup lah, nanti akan diinfokan dari grup gitu. Siapa dosen pengampu, mata kuliah apa yang akan dilaksanakan hari itu, jam itu. Gitu. Oke, ada lagi yang ditanyakan yang lain mengenai pelaksanaan ujian akhir semester? MK biasa, kira-kira itu. Kan kalau kemarin kan Sabtu Minggu 5 MK gitu kan. Jadi pelaksanaannya gimana? 1 MK atau berapa MK Sabtu Minggunya? Seperti biasa lah yang udah-udah gitu. Ya, mungkin untuk pelaksanaannya itu seperti biasa lah mungkin ya, seperti teman-teman saat kuliah seperti biasa lah Sabtu Minggu. Ada kan dosen Bu Hilda ya. Bu Hilda kan biasanya setelah maghrib, padahal kan tidak ada tuh mata kuliah setelah maghrib. Tapi dosennya mau ngisi setelah maghrib. Nah, mungkin seperti itu besok. Itu tergantung dosen lagi begitu. Kembali ke dosen masing-masing. Baik, terima kasih. Saya tunggu yang informasi yang dari awal aja lah nanti di-share, soalnya tadi saya kan telat masuknya. Ya, nanti saya share ya untuk videonya. Nah, ini sudah saya rekam ini. Nanti tinggal siap. Terima kasih. dilihat aja nanti di video recording ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan teman-teman yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini kan untuk jadwalnya kan fleksibel. Ada yang misalkan setelah maghrib gitu. Tergantung dosennya. Misalkan jadwalnya setelah maghrib, kita tetap menggunakan kemeja atau seragam yang sudah tentukan, Pak. Nah, ini ya, bagus nih pertanyaannya nih. Setelah sholat maghrib misalnya, atau setelah sholat isya, ini kita pakai kemeja nah. Ini ya, ini sebenarnya sudah saya informasikan ke dosen masing-masing kemarin. Untuk mahasiswa kan ketentuannya di ujian seperti ini bagaimana. Itu
itu nanti mungkin dikasih sama dosennya, dikasih keringanan mungkin. Nanti saya minta keringanan lah ke dosen pengawas, supaya mahasiswa itu masa dari pagi nunggu sampai setelah Isya gitu masih pakai baju putih terus bawahan hitam kan, itu kan masa seharian tak lepas-lepas gitu. Itu nanti saya akan komunikasikan lagi ke dosen pengawas. Nanti teman-teman tinggal tunggu aja informasi ya, nanti di grup nanti saya informasikan. Baik Pak, terima kasih. Oh, izin Pak dosen, saya belum dapat info sih tadi ya. Emang wajib pakai baju putih gitu nanti pas pelaksanaan UASnya gitu? Ya Pak Burhan ya, baru masuk nih. Aduh, baru selesai apel nih Pak Burhan ya. Ya maaf deh. Oke, untuk bajunya itu sesuai ketentuan di kartu ujian ya Pak Burhan. Nanti di kartu ujian itu kan ada ketentuan penggunaan baju, baju putih dan bawahan hitam. Baik itu putra maupun putri itu sama ya, baju putih bawahan hitam itu untuk pelaksanaan. Nah, namun di sini kebetulan tadi ditanyakan kan masa sampai maghrib pakai itu, masa sampai isya pakai itu. Kemungkinan nanti saya minta ke dosen pengawas kalau di luar jadwal kemungkinan nanti saya minta supaya bisa dilepas lah ya. Intinya kalau masih di dalam jadwal yang di-share, artinya di-share oleh Kaprodi itu kan jadwalnya dari jam 7.30 sampai jam 5 ya. Nanti itu menggunakan baju putih sesuai ketentuan. Nah, di luar jadwal itu kemungkinan boleh nanti tidak menggunakan baju putih. Mungkin mau pakai jaket, mungkin kan setelah Isya itu dingin, pakai jaket boleh. Ini nanti saya sampaikan lah di grup supaya teman-teman tidak keliru nanti ya. Itu saya sampaikan lah di dosen dan saya sampaikan juga di grup bahwa boleh tidak menggunakan baju di luar jadwal. Oke, ada lagi yang ditanyakan mengenai pelaksanaan? Baik, sementara cukup dulu nih, mau nge-post nih. Mau jaga. Oh ya. Kasih informasinya Pak dosen. Ini masih di mana Pak Burhan nih, masih apel nggak nih? Oke, baik. Ini saya tunjukkan dulu ya, karena tadi ada sedikit gangguan saat mulai mengerjakan tes, karena saya menggunakan satu device untuk Google Meet dan untuk mengerjakan tes, jadi agak terganggu tadi. Sebenarnya enggak boleh, ini harus full screen ya, enggak bisa keluar dari aplikasi. Oke, ini saya tunjukkan saat kita mengerjakan tes. Nah, nanti seperti ini ya. Ini karena saya minimize, jadi kita tidak bisa mengerjakan soal saat layarnya di minimize. Jadi dia harus full screen baru bisa dikerjakan. Jadi kita tidak bisa keluar dari aplikasi, itu intinya ya. Kalau kita keluar dari aplikasi nanti akan seperti ini ya. Nah, kembali ke mode full screen. Jadi tidak diperbolehkan. Jadi kita tidak bisa mengerjakan soal saat kita menggunakan aplikasi yang lain. Tidak bisa dilanjutkan seperti itu. Jadi tidak bisa ya buka aplikasi yang lain. Oke, nanti contohnya seperti ini ya. Ini contoh soal yang sudah saya isikan. Ini kelihatan nggak di layarnya? Ini Pak kelihatan. Oke, baik. Karena di sini tidak diperbolehkan sebenarnya ya untuk ada yang melihat atau memonitoring untuk pelaksanaan ini. Oke, baik. Di sini nanti ada soal ya. Soalnya di atas ini contoh soal 1x1. Nanti teman-teman tinggal tuliskan jawabannya di sini. Ya, diketik
1 kali 1 misalnya seperti ini ya, 1 tuh ya. Di sini soalnya dan jawabnya di sini. Nah, nanti di bagian sini di bawah ini ya, sini ada soal selanjutnya. Nah, tinggal diklik untuk ke soal berikutnya. Nah, dia akan tampil soal nomor berapa. Nah, ini dia akan loading seperti ini karena ini sebenarnya sangat tidak diperbolehkan ya untuk menggunakan aplikasi selain aplikasi ini saat melaksanakan ujian. Nah, jadi usahakan teman-teman besok saat pelaksanaan ujian itu semua aplikasi yang sedang dibuka itu usahakan ditutup dulu ya, mau aplikasi WhatsApp, mau aplikasi yang bersifatnya umum yang lain, game atau video yang lain itu ditutup dulu. Nah, karena nanti akan berdampak ke pelaksanaannya. Nanti akan loading terus seperti ini. Nah, sama kayak tadi kita nggak bisa jawab tadi. Nah, nanti akan seperti ini. Ini soal nomor 2. Nanti teman-teman tinggal jawab aja di sini lagi. Nah, ini soalnya, tinggal diketik jawabannya di sini apa. Bisa jadi nanti soalnya 1 kali 2, tapi jawabannya rumus 1 kali 2 adalah ini. Dengan cara mengerjakan seperti ini. Nah, biasanya seperti itu ya, untuk menjawab. Jadi kalau bisa teman-teman pakai laptop atau komputer. Tapi semisal saya cari laptop, nggak ada laptop, cari komputer nggak ada, mau ke warnet jauh, nah boleh pakai HP. Nah, cuman saya tidak sarankan pakai HP karena apa? Karena tampilannya kan kecil. Nanti jawabannya bisa jadi berapa paragraf. Itu diketik di HP tuh. Ya kan lumayan capek gitu kalau pakai HP. Tapi boleh saja gitu. Jadi tidak dilarang menggunakan HP, tetapi sebisa mungkin pakai komputer atau laptop. Tuh, ya. Dan nanti bilang, oh dilarang pakai HP, enggak. Kita tidak melarang, misalnya enggak punya laptop, harus beli laptop. Enggak mesti harus hari ini beli laptop, enggak mesti. Ya, boleh pakai HP dan disarankan menggunakan komputer. Gitu. Oke, kita lanjutkan di sini misalnya kita jawab. Nah, nanti misalnya soal terakhir nih, 1 sampai nomor 5 misalnya sudah dijawab, teman-teman nanti di sini ada tes selesai ya, diklik tes selesai. Nah, kalau tes selesai ini tidak bisa diklik, itu artinya dosen itu memberikan batas waktu untuk selesai. Ya, jangan panik nanti. Ya, Pak ini kok tes selesainya enggak bisa diklik. Ini mau diklik terus enggak mau lanjut-lanjut begitu. Nah, nanti ada batas waktu dikasih untuk dosen. Meskipun waktunya di sini sudah ada, ini sisa waktu pengerjaan ya 30 menit tadi pengerjaan, masih banyak sisa waktunya. Nah, di sini nanti enggak bisa diklik-klik. Karena nanti dosen itu biasanya masukkan batas waktu selesai. Nah, kalau seperti ini kan dia bisa diklik nih, berarti tidak ada batas waktu selesai. Tuh. Terus semisal nanti ada soal yang ketinggalan, nanti teman-teman tinggal klik aja daftar soal ini. Soal yang mana yang belum dikerjakan itu nanti akan berwarna putih. Ya. Kalau dia sudah dikerjakan, nanti dia akan berwarna hijau seperti ini. Itu untuk daftar soal. Nah, kalau sudah selesai, teman-teman tinggal klik tes selesai. Ini apakah yakin telah selesai? Pastikan telah menyelesaikan semua dengan benar. Ya, pastikan teman-teman itu sudah mengisi itu ya, mengisi jawaban. Nah, meskipun ya jawabannya istilahnya itu ngarang-ngarang lah jawabannya gitu. Nah, dibuat-buat jawabannya. Tidak apa-apa. Yang penting ada isinya lah. Itu kolom itu jangan sampai kolom tersebut tidak ada isinya. Ya, sebisa mungkin diisi. Kenapa? Supaya bisa diklik ini konfirmasi ini. Ya, kalau belum diisi nanti tidak bisa diklik konfirmasi. Ini saya tidak bisa jawab nomor 3, saya kosongin aja. Tidak bisa. Ya, dia tidak akan bisa diklik konfirmasi ini nanti. Tuh, ya, jadi harus diisi semua.
Oke, kita klik ya. Nanti akan minimize lagi seperti ini. Nah, baru kita bisa buka aplikasi yang lain kalau sudah selesai mengerjakan. Nah, kalau sudah minimize seperti ini, dia bisa mengerjakan atau membuka aplikasi yang lain. Nah, nanti di jadwal ujian ini keterangannya seperti ini, sudah ujian. Jadi tidak bisa diklik lagi. Ini sudah diblokir. Meskipun waktunya masih sisa banyak tadi, tapi nanti akan diblokir. Karena sudah klik konfirmasi selesai ujian. Nah, untuk hasil ujian nanti akan dirilis di menu hasil ujian ini. Nah, di sini nanti akan kelihatan hasil ujian. Tinggal teman-teman klik lihat hasil. Nah, namun hasil ujian ini tidak bisa langsung dicek. Sebegitu selesai saya cek. Nah, nggak bisa. Nanti dosennya harus memberikan nilai dulu, ya. Karena apa? Karena uraian itu kan jawaban masing-masing orang itu pasti berbeda-beda. Nah, ini contohnya ya. Ini akunnya Pak Burhan jawab A, nanti akunnya Pak Ustadz Jasina nanti jawab B. Nah, atau Ustadz Aris nanti jawab C. Itu kan tidak sama jawabannya. Jadi harus dikoreksi dulu manual oleh dosen. Nah, terus kapan batas waktu koreksi? Itu tergantung dosen masing-masing lagi. Nah, bisa jadi 1 hari, bisa jadi 2 hari, bisa jadi 3 hari, itu baru selesai pengoreksian oleh dosen pengampu. Baru teman-teman akan melihat nilainya di sini. Tuh. Nanti nilainya dipantau dari sini. Teman-teman tidak perlu minta nilai di grup nanti, Bu berapa nilai saya, Pak dosen berapa nilai saya, tidak perlu ya, tinggal ditunggu aja di sini, nilainya nanti akan tampil setelah diberikan nilai atau dikoreksi oleh dosen pengampu. Nah, oke, di sini ada menu tugas, nanti akan saya bahas karena aplikasi ini juga nanti akan kami kembangkan menjadi aplikasi tugas. Kenapa? Karena teman-teman kemarin laporan dari dosen itu baru 30% yang sudah menyelesaikan makalahnya. Yang sudah presentasi katanya baru 30%. Aduh, saya bilang ini teman-teman nih gimana ini, baru 30% yang selesai presentasi ini katanya nih. Oke, baik, silakan teman-teman mahasiswa, ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Baik, Pak dosen, terkait masalah ujian, misalkan urgent banget nih, sampai nggak bisa ngikutin ya. Kira-kira ada ujian susulan kita bagaimana? Oke, baik, ini masalah sangat-sangat urgent, berarti ya Pak Burhan, sampai-sampai ujiannya enggak bisa diikuti lah. Ini komandannya mungkin harus kumpul malam ini, enggak boleh enggak kumpul, mungkin seperti itu ya. Oke, Ya, tapi sudah dikumpulin di kerja sekarang. ya. Baik, kemarin kebetulan saat kita bimtek dosen, kebetulan ada dosen yang menanyakan hal yang sama Pak Burhan nih. Saking perhatiannya lah Bapak Ibu dosennya, sampai hal seperti itu langsung ditanyakan kemarin. Bagaimana kalau ada peserta ujian yang telat? Nah, contohnya telat ya. Karena aplikasi ini kan kalau sudah ditentukan tanggal itu, jam itu, waktunya segitu, itu enggak bisa lagi lewat dari waktu itu. Nah, kalau sudah lewat 1 menit, artinya sudah enggak bisa dikerjakan. Nah, itu kalau di aplikasi ini ya. Namun setelah kami berdiskusi kemarin, ini kan kebanyakan teman-teman ini juga kerja, ya, ada yang mengurus anak, mengurus rumah tangga, ada yang kerja. Artinya banyak kesibukan lah teman-teman yang kuliah nih. Nah, bagaimana dengan itu? Jadi ada keringanan kemarin dari dosen pengampu. Karena fleksibel, jadwal itu nanti ditentukan oleh dosen, apakah akan ditambah waktunya atau enggak, itu nanti silahkan hubungi dosen masing-masing. Nah, soalnya sekarang Pak Burhan enggak bisa nih, saya lagi apel.
sekarang lagi pelaksanaan UAS bahasa Arab. Nah, tinggal dihubungi saja dosen bahasa Arabnya. Tuh di Japri lah. Bu, saya telat, dosen bahasa Arab, mahasiswa atas nama ini, NIM ini, mohon untuk penjadwalan atau penambahan waktu lah gitu. Nah, dijelaskan saja nanti alasannya apa kok bisa telat, kok bisa ndak ngikutin. Itu harus dijelaskan. Jangan, "Oh, Bu, saya lagi tidur tadi, nggak bisa ikut." Nah, itu nggak bisa itu, ya. Kalau alasannya lagi tidur atau lagi, "Bu, saya lagi jalan-jalan tadi, jadi nggak bisa ikut." Nah, itu nggak ditolerir lagi ya, kalau alasannya seperti itu. Intinya berikan alasan yang sejelas mungkin lah. Ya, mungkin lagi kerja, Bu, nggak bisa karena saya kerjaannya ini, jadi harus ini, nggak bisa ditinggalin. Nah, ya, diusahakan alasannya harus yang logis lah pada dosen pengampu. Nanti akan ditambah waktunya. Kalau memang dosen pengampu sudah memberikan waktu lebih, ya silakan. Contohnya di sini ya, untuk pelaksanaan ini kan saya set jam 18.00 sampai jam 23. Nah, bisa jadi nanti dosennya jam 18.00 sampai jam 17.00. Nah, 17.00 lewat 1 menit, itu sudah nggak bisa lagi diklik ini, nggak bisa lagi klik mulai ujian, itu udah nggak bisa. Telat 1 menit itu udah nggak bisa ngerjakan lagi, gitu ya. Jadi harus on time, tepat waktu teman-teman, jangan sampai ketinggalan. Ketinggalan 1 mata kuliah berarti terlewat untuk ujian akhir semester 1 mata kuliah. Nah, namun kalau teman-teman ada halangan hadir, ada kerjaan yang mendesak dan itu urgent, silahkan japri ke dosen pengampu. Ya. Kalau dosen pengampu tidak balas-balas, silahkan japri ke saya boleh. Nanti saya akan bantu untuk hubungi dosen pengampunya. Nah, tapi ingat, alasannya harus jelas. Ya. Jangan sampai alasannya yang tidak jelas. Begitu ya Pak Burhan, teman-teman yang lain ini mungkin kesibukannya banyak sekali ya. Silahkan, ada lagi yang lain yang ditanyakan? Yang izin Pak Admin. Silakan, Ustaz Jasina. Kalau misalnya enggak sengaja tuh kita layarnya tuh tambah layar tuh ke layar lain itu, apakah enggak bisa masuk lagi ke aplikasi ini nanti? Oh, baik. Saat mengerjakan ujian. Oke, baik. Jadi saat mengerjakan ya, lagi ngerjain nih, gitu ya. Lagi ngerjakan soal, tiba-tiba atau maulah ke layar sebelah gitu seperti ini ya. Atau mau buka aplikasi yang lain lah. Nah, itu tetap bisa dikerjakan. Ya, jadi jangan takut ya. Cuman di pause saja, nggak bisa ngelik. Waktunya itu tetap berjalan. Artinya nggak bisa dikerjakan tadi yang saya bilang itu adalah nggak bisa diisi gitu. Itu akan di lock untuk kolom pengisian jawabannya, di lock, nggak bisa diklik, dan waktunya itu tetap berjalan. Ya, misalnya pakai laptop, mau buka aplikasi yang lain nih, Google Chrome atau jendela Google Chrome yang lain, mau ngecek PDF atau apalah, mau ngecek dokumen apa gitu ya, itu tetap waktunya berjalan dan hanya nggak bisa saja, nggak bisa dijawab aja gitu, bukan nggak bisa jawab lagi, dia bisa dijawab lagi gitu. Itu ya bukan diperbolehkan sih ya, tapi saya lebih ke apa ya, kalau saya langsung stop itu mungkin teman-teman nggak bisa cari cara lain lagi. Sebenarnya begini ya teman-teman, saya juga paham ya, teman-teman itu mungkin nanti akan mencari
referensi lah gitu ya, bukan saya bilang mencari yang lain, tapi mencari referensi untuk menjawab. Misalnya tuh ya. Oke, sebentar ya. Baik, baik. Wah, harus pakai 2 HP ya, HP 2 untuk jawaban, 1 HP lagi gitu, jadi 3 nih. Iya. Jadi nanti seperti ini ya, 1 HP yang standby untuk Google Meet dan 1 HP itu untuk mengerjakan soal seperti ini. Ini standby ndak di otak-atik yang ini ya. Intinya udah masuk Google Meet, udah dibiarin aja. Tuh. Tuh ya. Baik, terima Oke, kasih. nanti mungkin kalau Pak Burhan mungkin nggak kesulitan ya, mungkin untuk HP-nya mungkin ini udah 2 atau 3 HP-nya nih. Pak Burhan udah 2, istrinya 2 HP-nya mungkin ini. Insyaallah, HP mah dijamin lah. Oke, silakan teman-teman yang lain ada yang ditanyakan ini mengenai device, mungkin ada yang kebingungan, masih kurang mungkin device-nya. Oke. Iya Pak, berarti Silakan. Ini hand raise ya. Bu Nurul Hikmah duluan ya. berarti ya Pak mau nanya. Kalau misalnya gantian Zoom-nya berarti tinggal kasih tahu dosennya ya Pak ya. Kalau misalnya ujiannya masuk Google Meet-nya itu gantian gitu. Iya, benar. Nanti ditunjukkan dulu ya. Untuk kartu ujian itu tetap dilaporkan dulu ke pengawas, ditunjukkan untuk kartu ujiannya. Jadi kasih tahu pengawas untuk gantian gitu. Kecuali Bu Nurul Hikmah ini sama suami misalnya sama-sama satu pegang HP dan satu untuk Zoom. Nah, harus 3 berarti ya. Tapi kalau hanya 2 itu bisa gantian. Satu Zoom, satu device itu ganti sama suaminya ganti-gantian. Kita selesai Bu Nurul Hikmah, baru kasih device-nya ke suami, keluar dari Google Meet atau layar Google Meet ya. Tuh. Oke, Pak. silahkan Bu Kuliah ya. Tadi hand raise, ada yang ditanyakan? Bapak, Niki mau tanya soal untuk akses ke aplikasi lain berarti benar-benar nggak bisa tinggalkan Google Chrome Niki, nggih? Oke, sebentar ya, saya Tergantung dari dosen. Berakhir kita UAS ini maksudnya. Dan kita mulainya minggu depan ya. Minggu depan lagi ya, tanggal berapa itu? Sabtu Minggu. Nah, itu belum ditentukan ya untuk akhirnya. Apakah akan dipercepat apa gimana gitu. ya untuk kalau efektifnya sebenarnya tanggal 9-10 itu udah selesai ya, cuman 2 hari untuk teman-teman. Nah, namun kan nanti kembali lagi ke dosen masing-masing gitu. Mungkin dosennya saya nggak bisa ngerjakan hari ini, karena mungkin waktunya mepet. Kita undur nanti minggu depan mungkin, atau hari Senin besok, hari Selasa besok. Nah, itu kembali lagi ke dosen masing-masing. Nah, nanti dari kampus itu akan merilis ya, tetap akan dirilis jadwalnya itu tanggal 9 dan tanggal 10 Januari. Tuh. Begitu ya Pak Burhan. Silakan, ada lagi yang ditanyakan yang lain? Ya, mengenai aplikasi nanti kalau semisal nih ya terlalu bingung saya nggak bisa-bisa, nanti silahkan aja japri ya. Jangan di grup nanti Bu Ketua biasanya suka komen, Bu Ketua ini udah di BIMTEK kok masih aja ribut. Biasanya seperti itu. Nah, nanti bisa nanti kalau masih kebingungan ya silahkan di japri saja ya. Langsung ke WA pribadi.
Nah, supaya nanti Bu Ketua ini waduh agak streng nih nanti Bu Ketua, udah selesai di BIMTEK masih aja nanya-nanya nih. Nanti insyaallah saya akan jawab lah apa kebingungannya. Nah, itu nanti bisa langsung dijapri lah gitu. Kalau saya ya silahkan, saya terbuka. Silahkan mau nanya apa silahkan. Salah tentang data atau tentang kampus gimana silahkan boleh. Oke, kita tutup ya untuk pertanyaannya, kita stop aja. Nanti kalau masih kebingungan karena ini udah jam 9:02 ini waktu Indonesia Tengah nih. Mungkin di Pak Aris di sana mungkin udah jam 3 di sana ya. Di Arab Saudi ini. Ya jam 4 Wah, nih Pak. udah Udah mau mau asar asar, nih. padahal baru selesai Jumatan ya udah mau asar nih. Iya. Nanti tolong di-share aja videonya lagi Pak. Kita pelajari. Siap. Nanti kalau udah mau akhir-akhir nih harus balik ke Lombok lagi nih Pak Aris, nih Pak Burhan nih harus ke Lombok nih kayaknya nih. Iya insyaallah. Mungkin nggak mungkin nih wisudanya online juga nih. Kalau bisa ya nanti ke kampus gitu kan. Wisudanya di Lombok lah gitu. Insyaallah. Saya setiap tahun pulang Pak. Oh, Nanti jumpalah oh sekali-sekali. iya, siap. Boleh lah nanti main-main ke kampus ya. Siap Pak. Ini enggak terasa ya, kemarin nih PBAK-nya nih Pak Burhan, Pak Aris, ini udah mau semester 2 aja nih. Iya, emang gimana? Emang udah jadwalnya apa gimana sih Pak dosen? Pak Admin? Apa dipercepat? Ya, Perasaan cepat gitu. untuk kampus memang seperti itu ya Pak Burhan. Sebenarnya kampus itu kan 6 bulan, sekali 6 bulan. Tapi untuk kampus biasanya aktifnya itu paling hanya 3 bulan, 4 bulan itu sudah aktif sekali. Nah, sisanya itu ya liburan dan lain sebagainya. Apalagi teman-teman yang online nih wah singkat sekali nih, Sabtu Minggu selesai. Terasa nih, pantas kemarin dosennya cuma 30% yang udah presentasi katanya. Wah. Ya, tapi ya oke lah karena teman-teman juga kan banyak kesibukan yang lain gitu. Kita ngerti lah, kita fleksibel aja. Ya, enggak terasa besok nih bentar lagi ini udah nyusun skripsi, udah susun proposal nih. Selesai susun proposal, ujian proposal, skripsi, tinggal wisuda sudah itu. Ya, nah, insyaallah kita lulus tepat waktu, kita bantu gitu ya. Yang penting tetap mengikuti alur saja. Ya. Amin insyaallah. Intinya jangan hilang di tengah jalan. Intinya tetap mengikuti. Insyaallah kelulusan kita bantu tepat waktu. Gitu. Oke. Siap Pak. Baik semuanya, terima kasih atas kehadirannya di malam hari ini waktu Indonesia Tengah. Semoga dilancarkan besok pelaksanaan UASnya, tidak ada hal-hal atau gangguan. Semoga nanti waktunya lagi-lagi liburnya lah itu dari pelaksanaannya. Jangan sampai lagi kumpul-kumpul nih, suruh komandannya kumpul nih Pak Burhan pelaksanaan. Aduh, harus hubungi dosen lagi nih untuk minta waktu tambahan. Ya. Oke, baik untuk Google Meet kita malam hari ini. Saya rasa kita cukupkan dulu, kita lanjutkan di pertemuan nanti insyaallah. Untuk semester berikutnya saya juga akan nimbrung kemungkinannya untuk ngajar karena alhamdulillah tahun kemarin sudah selesai, tinggal ikut nimbrung ngajar aja. Nanti kita akan ketemu lagi lah setiap hari Sabtu Minggu kemungkinan ya. Insyaallah nanti kita lihat jadwal untuk online semester genap nanti. Baik, kita tutup dulu untuk acara kita malam hari ini, BIMTEK Bimbingan Teknis Pelaksanaan Ujian
akhir semester. Semoga apa yang kita dapatkan malam hari ini berkah selalu untuk teman-teman, menambah ilmu ya. Semoga semuanya sehat selalu sampai tuntas. Jangan hanya sampai selesai nih. Nah, so, mudah-mudahan teman-teman sehat, diberikan kesehatan, panjang umur selalu. Ya. Amin ya Allah. Kita tutup ya pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya billah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.